Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ekonomi sumber daya manusia. Di sini kami akan menjelaskan tentang mobilitas tenaga kerja. Materi mobilitas tenaga kerja ini disusun oleh Guillermo Sanchez R, Sayun Naimah, Mirna Yanti, Muhammad Mufid Al-Habib, Muhammad Kunto Rekso, Muhammad Maulana Rifki, dan Dina Ayu Puspitasari. Apa sih tenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, adapun faktor-faktor pendorong mobilitas tenaga kerja. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan tekanan penduduk. Yang kedua, faktor lokasi. Yang ketiga, faktor keresahan politik. Yang keempat, faktor pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, faktor ekonomi dan tekanan penduduk. Apa sih faktor ekonomi dan tekanan penduduk? Faktor ini senantiasa merupakan motivasi penting dibanding faktor-faktor lain, karena di samping faktor-faktor yang lain, yaitu terjadinya segala mobilitas tenaga kerja, rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah, khususnya luas daerah persawahan, sangat berkaitan dengan tersedianya peluang bekerja dan berusaha. Yang kedua yaitu faktor lokasi. Faktor lokasi yang dimaksudkan ini terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, faktor ini sangat berkaitan pula dengan jaringan jalan-jalan yang ada. Beberapa desa yang dijadikan lokasi pengamatan memiliki arti cukup penting dalam posisi ekonomi karena merupakan kawasan industri. Desa tersebut terletak pada jalur perdagangan, beberapa kecamatan menuju pusat kota, atau bahkan dekat ibu kota negara. Jadi faktor lokasi itu sangat penting dalam mobilitas tenaga kerja. Yang ketiga, faktor keresahan politik. Faktor ini adalah pola hubungan antara petani luas atau pemilik lahan dengan buruh tani atau pekerja ataupun penyewa. Nah, pola ini merupakan salah satu sumber keresahan yang dapat meningkatkan arus mobilitas kerja. Seperti di beberapa daerah tergantung lapisan bawah atau buruh tani terhadap lapisan atas atau pemilik tanah. Di situ terlihat nyata dari rendahnya upah. Terus pada masa menunggu panen atau masa antara penanaman dengan panen, upah buruh tani sangat rendah. Jadi di situ adalah keresahan politik. Yang keempat adalah faktor pendidikan dan budaya. Faktor pendidikan ini karena ada pengaruh tingkat pendidikan dalam pendorongan seseorang untuk melakukan mobilitas, seperti bermigrasi atau pergi merantau. Sebagian besar tenaga kerja di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan yang rendah dan terbatasnya modal, mereka lari ke pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Seperti kalau di pedesaan lari ke pertanian atau persawahan, di perkotaan larinya ke buruh bangunan, seperti tersebut. Dampak negatif dari mobilitas tenaga kerja
khususnya yang migrasi keluar desa atau migrasi desa ke kota, adalah berkurangnya tenaga kerja produktif, kebanyakan dari jenis kelamin laki-laki. Jadi tenaga kerja laki-laki itu sangat terbatas. Oleh karena itu, berkurangnya tenaga kerja ini melibatkan pergeseran pola peran angguran rumah tangga yang tercermin dari meningkatnya peran ganda wanita dalam rangka mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Itu beberapa implikasi timbul sehubung dengan dampak mobilitas tenaga kerja. Di antaranya bahwa mobilitas tersebut selalu melibatkan perubahan-perubahan dalam beberapa subsistem lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, mobilitas tenaga kerja hendaknya dilihat sebagai bagian integral dalam proses perubahan sosial ekonomi. Oke, cukup sampai sini pemaparan materi dari kami kelompok 3 tentang mobilitas tenaga kerja. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.